corona nih. Kan doa itu kan ada yang Allah bisa menghilangkan bahaya dari apa yang kamu mohonkan, kan begitu, berarti bahaya di depan itu bisa dihilangkan. Nah di sini kemarin jadi ada obrolan begini, masalah mati mah urusan Allah. Benar, masalah mati urusan Allah, karena posisi salah kalau orang ngedoa minta dilindungi dari kematian. Lawang Allah yang bikin hidup dan bikin mati. Nah kalau menurut sifat ayat tadi, kalau di sini masalah virus corona, berarti ngedoa itu minta dijauhkan dari segala bala dan penyakit. Nah mohon perlindungan kepada Allah dari bala dan penyakit. Kalau mohon perlindungan dari kematian kepada Allah, salah. Lawang Allah yang menentukan kematian, gitu. Jadi minta dilindungi dari kematian, terkecuali kalimatnya lanjut, minta dilindungi kematian sebelum ajal tiba. Itu orang-orang sakti, pantang mati gitu sebelum ajal tiba gitu. Itu orang sakti, itu mah jurusnya. Pantang mati sebelum ajal tiba. Makanya orang gantung diri itu belum mati sebenarnya. Gitu. Karena posisi jasad merasa kesakitan yang tidak tertahan, ya udah ruh sama jiwa lepas, karena udah nggak bisa ditempatin itu. Gak beda pertanyaan begini sebenarnya. Ini belum saya buka cerita dimanapun tadi, belum saya buka. Gak beda, saya kan itu sejarah belum ada dibuka ya. Saya kan Facebook Gunguk mencari cinta yang setia, kan begitu ya. Dari beberapa sifat pemahaman tadi, kesetiaan mah sifatnya rasa kasih sayang, itu dari sifat kesetiaan dari makhluk nggak bisa didapat. Karena pada dasarnya begini, kalau Allah mah kita salah memaafkan dan memberi solusi. Tapi kalau makhluk kita udah mah kita salah dimarahin, bukan dikasih solusi. Gak beda kalau perumpamaan gini, dosa yang pantas Allah ampuni kan tidak, mereka yang melakukan kesalahan atas ketidaktahuan ataupun kebodohan, dan lantas mereka bertobat dan memperbaiki diri, dosa itulah yang pantas kami ampuni, kan begitu. Nah berarti pada dasarnya kalau pada omongan mah, oh salah ya, ya Allah salah nih, salah. Oh ya udah nggak apa-apa. Nih cara ngebetul ini begini nih. Tuh, walaupun kita salah tadi karena sifatnya Allah masih sifat punya rasa sayang tadi. Jadi dalam sifatnya cintanya tadi ada kesetiaan. Lari ke ayatnya yang tadi, aku cipta wahai jin dan manusia, akan aku berikan perhatian sepenuhnya. Tuh, jin dan manusia akan diperhatikan dan sepenuhnya. Cuma atas dasar tadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi pada dasarnya hidup itu kesetiaan kita sama Allah tadi, gitu. Nah dengan perjalanan sering begitu, saya salah, Allah maafin, Allah kasih solusi. Salah, Allah maafin, Allah kasih solusi. Nah makanya rasa kecintaan itu timbul, akhirnya timbul rasa kasih sayang ke makhluk. Orang sulit karena saya suka diperlakukan begitu sama Allah, akhirnya saya pun memperlakukan hal yang sama. Gitu. Barang-barang yang pernah saya miliki tadi, yang Allah berikan misalnya jadi hak saya, terus ada pengambilan orang itu dengan sifat jolim gitu kan, ya saya biarkan aja begitu. Kan kata saya juga nggak bakal ada yang lulus. Kalau masalah duit orang bisa ngelepas, tapi kalau masalah pasangan hidup diminta orang nggak bisa. Saya makan kasih dengan catatan apa tadi? Ini kan mau sama mau, ya udah saya kasih, kan gitu. Walaupun posisi ini masih hak saya, ya saya kasih. Cuman dengan dasarnya apa? Ini kan nggak dipaksa, kecuali dipaksa ada kewajiban saya marah, karena harus memelihara dari apa yang saya miliki. Itu kan nggak ada lulus itu, nggak ada. Maunya 4 semua, atau orang mau 4 maunya kan begitu perempuan. Itu. Kayak beda saya dulu posisi saya dapat duit, teman minjem duit 6.000, saya dikasih pegangan mionya hilang, kan begitu. Udah, ini nggak ada sangkutan sama orang pribadi saya datang di rumahnya, gimana ini duit, motornya hilang. Udah motor mah gampang beli lagi,
Maksud saya itu motor berapa duit? Ini Mio, duit saya kan 6 juta. Ini umumnya nih 4,5 5 juta. Oke lah 5 juta, berarti duit saya 1 juta lagi dong. Nah saya tuh tanyain 1 juta lagi, saya udah pulangin, motor udah hilang. Apalagi mau saya pakai, kan begitu. Jawabannya nggak jelas. Ya udah nggak apa-apa lah, 6.000 dah. Saya bayar, yang penting saya nggak punya masalah sama orang kan gitu. Terus beda contoh kejadian, makanya lihat Allah dulu baru makhluk, paham nggak paham orang itu ntar dari praktek saya perhatiin. Nggak beda kemarin abang posisi kenapa dipermudah acara begini, nggak punya duit, tanggung jawab sama orang, tapi Allah masih milik, masih kasih tuh harta benda tuh, kan begitu, mau jual lah. Ternyata kan tadi posisi kejadiannya lain di luar dugaan, BPKB-nya rusak. Lalu apa yang mau dijual, BPKB-nya rusak, tapi kan setelah itu Allah kasih kemudahan lagi. Nah, itu posisinya paham nggak paham lihat Allah dulu baru tuh, makanya dipermudah tadi, yaitu balik timbal balik hidupnya. Kalau kitanya emang posisi los aja lo memilih Allah ini mah, ayo masanya ngikutin aja. Makanya kejadian kekuasaannya tuh cepet, dibuktiin cepet, akhirnya kan memperteguh lagi. Allah semakin nyata dalam keyakinan kan gitu. Kalau ngedoa begini tuh bukan bayangan, lo mau doa gini lo mintanya mah yang nyata, bener-bener mutlak nyata adanya kan gitu. Nah balik lagi dari sifat rasa kasih sayang atau sifatnya kesetiaan itu tadi, ya balik lagi kalau ke ayat yang lebih atas lagi nih ya, perjanjian dalam ruh. Makanya saya suka ngulang-ulang bahwa manusia itu berhadapan langsung dengan Allah. Makanya perlu satening hati itu kalau kita bermasalah sama orang itu, apakah dibiarkan emang takdirnya begitu, apakah kita posisi harus melakukan usaha untuk urusan ini, membeli pelajaran gitu, membeli pelajaran. Beda posisi, ya balik lagi tadi, siapa yang dapat menghalang-halangi kan gitu. Kalau Allah menghendaki bahaya kepadamu, dan siapa yang dapat menghalangi ketika Allah akan memberi keuntungan padamu. Nah ini maksudnya masalah, nggak beda kejadian begini, seseorang nolong orang, dibunuh, ada pisaunya, ditolong tuh mati, dipegang pisaunya, pas dipegang pisaunya ada yang lihat kan gitu, akhirnya tersangka. Nah dia punya pengacara, emang kan kita udah berteman dari kecil, sekarang kamu pengacara, emang saya nggak bisa nolongin. Bisa, cuman ntar, karena ini perlu bukti dan saksi. Kalau secara saya ke kamu, saya percaya, yakin kamu nggak ngebunuh, karena tahu siapa kamu kan gitu. Nah, tapi untuk dihukum tadi ternyata nggak ada buktinya, akhirnya orang itu terjerumus salah, mendapatkan hukuman dari apa yang dia perbuatnya. Nah ayatnya ke situ larinya. Kalau dak aja lihat Allah dulu, oh iya siapa sih posisi tadi, emang posisi harus kejadiannya begini, saya udah usaha tapi tetap kejadiannya ke bawah gitu, ke fitnahan ini. Ya udah berarti takdirnya udah begitu. Nah balik lagi tadi sifatnya tadi, siapa yang dapat menghalang-halangi berkeuntungan. Cuman kan sistemnya begitu, nggak bisa ditambah, sistemnya dikurang. Hilang 5 juta, datangnya 15 juta, berarti dikurang 50 juta, dikurang 5 juta, 5 juta dapat ganti 10 jutanya bonus kan itu. Lain kalau ditambah. Nah yang sulitnya itu tadi balik lagi dari sifat kesetiaan. Allah mah selalu memberikan yang terbaik buat kita dan lebih memahami makhluknya, sang pencipta tadi, dibandingkan makhluk memahami sang penciptanya tadi. Makanya perlu sifat berusaha. Rumusannya terus-terusan berprasangka baik, pasti kebaca itu. Kebacanya tuh maksudnya begitu aja ntar tak pikirannya ngebuka gitu. Tak nggak beda ngebaca Al-Quran langsung, ngedengar sama ngebaca langsung kan lain, sentuhan ke hatinya gitu. Orang langsung adem, set, langsung dapat bimbingan itu dari Allah. Nah itu begitu, makanya pemahaman itu nggak beda orang ngebaca Al-Quran, berapa banyak orang yang ngebaca Al-Quran, ntar berapa banyak orang yang mengamalkannya, kan begitu. Beda begitu. Tapi itu pun pemahaman. Makanya yang mempermudah itu tadi, semakin merasa tidak memiliki itu, makanya ntar Allah akan memberikan kekayaan yang banyak. Siap belum? Nah siap belum enggaknya kan nggak tahu. Perhatikan dari kejadian apa yang kita lakukan, makanya telinga harus ngedengar.
kita ngomong begini terus ada kejadian begitu ngambilnya lain, kan ketahuan hianat sama diri sendiri juga. Itu langsung ngebohongin kuping. Tag aja. Kan kemarin lo ngomong begitu terus ada lagi suara tadi. Kemarin kan lo ngomong begitu, sekarang ada kejadian ini ngambil tindakannya begini. Ini lo gimana sih? Gitu. Nah itu kan sifatnya pemahaman, itu kan dasarnya begini. Janganlah kamu mengatakan sesuatu hal yang belum kamu ketahui kebenarannya. Nah nggak beda saya nuntun orang. Ini pemahaman dari saya, sistem-sistemnya begini, pasti hasil kejadiannya begini. Kok bisa mastiin begitu? Ya karena ini hasil penelitian prakteknya saya. Kan begitu, saya udah praktek. Nah kalau dari sifat kejadian, nah ini kan ayat itu pun sekaligus untuk menahan kita agar tidak menyebar hoak. Nah kalau paham ayat itu, orang gak mudah kehasut. Oh begini. Nanti pasti tanya, informasi dari mana? Udah mengadakan penelitian belum? Menyelidiki belum kebenaran ini? Nah kalau nggak nyampe ke situ, ya udah sebatas jadi obrolan sepintas saja. Karena pada dasarnya tadi kalau telinga suka merhatiin kita bicara, ya itu tadi. Kok saya ngomong begini? Ini kapasitas dari mana? Lawang bukan kapasitasnya sih. Mengadakan penelitian enggak? Survei ke lapangan enggak? Istilahnya kan gitu. Nah kalau di samping yang lain, ya beda kita memberikan keterangan itu. Makanya saya kalau nggak tahu ya nggak tahu. Nggak berani saya ngeduga-duga. Penyebar fitnah antarnya. Bahaya. Yang ngikutin lo bisa diampunin. Nah yang nyebar fitnahnya dihukum. Gitu. Apaan? Udah. Alif rebek. Ini ntar Alif dengerin Abah ngobrol. Kalau Abah nggak ada, ntar buka Facebooknya, dengerin. Ya. Nah sekarang masih ada untung bisa direkam-rekam, ntar taruh di Facebook apa di YouTube, ntar bisa dibuka-buka lagi. Makanya saya dulu jadi keingetan orang-orang yang pernah saya temuin itu. Sama saya pun begitu. Kok ngomongnya begitu sih? Saya minta kaya, ditanya, lu siap enggak? Kalau enggak, lu bakal sengsara. Enggak ngerti itu kan? Udah coba pusing lagi. Ini maksudnya gimana sih? Tuh tetap ketemunya. Lu mikir, kalau nggak mikir lu nggak pinter-pinter. Kalau nggak pinter, entarnya nggak punya pengetahuan. Entarnya kalau punya pengetahuan, entarnya nggak praktek. Nah kalau suruh mikir, akhirnya ada kejadian dulu, berarti praktek dulu, baru pemahaman tuh. Nah saya paham, oh apa tadi? Oh, timbulnya kekhawatiran yang terlalu gitu. Cuman jangan eksploitas juga. Biar diganti, ntar jagrak-jagrakin motor di luar tuh biar diambil maling kan gitu. Kalau ada yang maling kan gampang, ntar diganti sama Allah. Orang diganti itu. Sekarang motor udah masuk. Gitu maksudnya tawakal dulu, kan usaha dulu, tertib. Udah sih saya tawakal sama Allah, terserah mau ada kejadian apa kan begitu, tertib dulu gitu. Itu oh, bener belum siap tadi. Nah, balik lagi, ini kan yang menilai bukan manusia. Yang menilainya Allah. Beda orang punya keyakinan, ya masalah cerita mah ya bisa aja berbagi cerita gitu. Cuman kan punya keyakinan apa enggak, sifatnya munafik apa enggak di depan Allah, nanti apa fasik enggak di depan Allah, ya ntar buktinya ketika ada istilahnya dimintain doa, mundur orang. Tadi pun sifatnya saya duduk maghrib Paisa tuh, saya nggak keluar Paisa, tungguin ngambil Isa. Penerangannya cepet kalau lagi tenang. Ada urusan-urusan juga. Oh begini.
Nah itu makanya sifatnya dunia itu menjadi ladang amal tadi. Karena pada dasarnya kan nggak beda kemarin saya ditanya akhir gimana ya, akhir yang baik di ujung hidup apa ya, itu tadi bagaimana silaturahmi kita mau, itu sih yang jadi harapan mah. Ya aku tadi dengan begitu tadi dipikir-pikir tadi sistem timbal balik ya itu tadi kemanapun saya pergi tadi rasanya nggak sengsara amat macam orang itu, walaupun di mana aja kedampar itu nggak sengsara amat macam orang tadi. Dia berpikir lagi tadi, oh kalau kejadian timbal balik ya itu tadi entah sifatnya rezeki, entah sifatnya perbuatan dari tenaga pikiran saya bagi-bagi ke orang, entah tenaga, entah pikiran, entah duit tadi saya selalu permudah. Kadang posisi tadi karena ada sifatnya pemahaman tadi saya lebih mengalah, padahal nggak ngalah. Kalau posisi tadi hak saya emang ntar balik lagi juga di hari-hari besok pasti Allah pulangin, karena Allah Maha Penyayang kan gitu. Berikut Maha Pengasih. Makanya muter-muter beberapa ayat aja itu nyata banget, itu Allah nyata banget. Gak beda virus corona ini, masing-masing lah punya posisi pemahaman dan menghikmati gitu virus ini menerangkan tentang apa tadi. Kalau posisi lihat di saya tadi si posisi baiknya tadi agar manusia itu timbul rasa kasih sayang satu sama lain tanpa ada perbedaan. Mana si Alif? Dalam. Udah libur panjang nih. Jadi libur panjang, maunya saya ngedekam 3 hari. Bener-bener ngedekam 3 hari terus seminggu gitu. Ya tadi Allah mah nemenin, ngasih kejadian apa-apa juga balik lagi tadi dalam sifat kesetiaan. Mau ngasih kejadian apapun tadi pingin bareng terus, dikasih sengsara tadi ntar dari kemana dulu, oh kesini lagi bareng lagi kan gitu. Coba dikasih enak nih bareng lagi, coba dikasih banyak bareng lagi. Tergantung apa yang kita perbuat, mana mau ngasih apa bareng-bareng. Itu sifat sejarahnya tadi, sifat kesetiaan di situ doang. Karena sistem Allah tadi salah diampuni, diberikan solusi untuk mengatasi. Nah begitu tuh saya praktek, oh ada sistem salah nih, saya nuntun orang nih ini begini perbaikannya, keluar aja ya udah, 1 kali salah melangkah 1000 langkah memperbaiki. Nah begitu pun di saat posisi saya salah gitu, salah gimana perbaikinya, nih perbaikannya begini, keluar aja dari aturan tadi udah kacau sama. Nah begitu pun diterapin manusia tadi. Makanya Al-Quran menjadi pedoman itu bagi orang yang mengimani. Oh kalau ditulis itu mesti saya tulis, saya praktek ini ketemu orang ini si Fulan bin Fulan jadi dongeng, tapi ini posisi udah nyata gitu. Iya. Jadi kitab. Nah padahal dia nyebur di ayat ini, sebenarnya perbaikan di ayat ini juga dengan ngambil langkah persamaan ayat ini. Ini gitu tuh. Gitu. Ini kan secara medis, oh yang rentan kena COVID-19 tuh yang begini. Yang rentan kena COVID-19 kalau secara hakikat orang yang takut mati.
Yang takut mati, lu keluyur-keluyur ke daerah zona merah aja kena pasti itu. Gitu. Tapi orang pasti ikhlas aja ya maksudnya, tapi nggak mengurangi usaha, maksudnya tetap pakai masker tetap gitu, jaga ikhtiar gitu. Saya nggak mencari-cari kan, kategorinya ya posisinya nggak terlalu khawatir yang banget gitu kan. Jangan ngomong ntar Allah ngeganti barang yang hilang, naruh motor pingin jalan sama kuncinya gitu. Orang diganti gitu. Itu ya bukan saya ngomong gitu, kenapa posisi hitungannya virus ini seolah-olah tuh apa ya, cepet ininya kan, udah gitu kayaknya mencekam gitu. Karena posisinya itu ya banyak yang takut mati sama yang ikhlas mati. Ini saya lagi ngobrol sama Eko gitu kan, Aska kok nggak ngerti dibilangin. Ini kata saya nggak beda cerita Dukon kan meteor jatuh, ini mau orang meteor jatuh, kata saya ngancam di mana-mana, diem itu. Meteor jatuh mungkin kalau posisi meleduk bisa ngumpet di gua ini kan itu. Ini mengancam karena manusianya bergerak, nguntit aja nih. Kalau misalnya posisi nggak ada unsur kesengajaan tiba-tiba kena gitu kan virus corona, malaikat di Suraya juga gak salah catet, gak salah cabut gitu. Tetap aja sembuh saya bilang. Gitu. Iya, karena misalnya kena nih, kena virus corona ya kan. Nah cuma posisi ajalnya itu memang belum hari itu, orang nggak ada yang bisa maju, nggak ada yang bisa mundurin kan gitu. Emang lagi bandel aja nih. Tetap sembuh gitu. Ya tadi. Pokoknya apapun tadi kejadiannya, entah baik entah buruk ataupun sifatnya pasang surutnya kehidupan, ya tadi untuk menyatakan Allah mutlak nyata gitu dalam segi perbuatannya. Makanya tadi Allahnya jangan dipikirin, menciptakan kan begitu. Ntar pun pasti memahami yang menciptakannya gitu. Ya mungkin kalau posisi yang belum mengakui ada sang pencipta, mungkin dikasih begini ntar eling kan begitu. Pokoknya masing-masing punya hikmah tersendiri lah itu mah. Karena yang memahami diri itu ya kita sendiri dan Allah itu gitu. Ada yang nyari sensasi, dan Jumatan tutup semua ya kan. Ini semangat banget mau Jumatan. Kalau lagi biasa-biasanya males banget Jumatan nih. Saya bilang benar, dunia ini sedang gurau, saya bilang. Saya sendiri nyampe ketawa sendiri gitu. Iya itu makanya kalau kita merhatiin aja, lucu hidup itu, lucu sebenarnya, lucu. Itu tadi yang sifatnya jadi itu kan ayat-ayat tadi sifatnya obat untuk pemikiran, untuk sifat keadaan hati. Dan itu yang paling posisi ini tadi, manusia tuh akan mendapat balasan yang sempurna di akhirat nanti itu, bukan di sini gitu. Makanya apapun terjadi udah sifatnya bisa diusahakan, dapat nggak dapat ya baik lagi sifat ketawakalan. Nah, kalau secara mindset pikiran-pikiran jahat, nah kita yang memahami yang coba posisi mau memahami dan mengikuti Al-Quran, setiap punya urusan itu pasti dipikirnya bodoh, lemah gitu, bodoh sama lemah, pasti itu. Padahal situ pemahaman lawang ini sifatnya timbal balik, makanya gampang punya urusan itu. Oh begitu, udah, nggak apa-apa. Gitu. Nah seolah-olah kalah kan itu, hukum berbalik lagi. Makanya saya perhatian, oh ini begini. Ntar tahun-tahun kedepannya nih, pasti sifat keturunannya tajam ini. Oh yang ini kejadian ini naik aja nih, naik aja nih, nggak runtuh lagi. Itu ya bung, bagaimana cara menata hidupnya gitu.
masuk bulan puasa mah beres dah, virus corona beres masuk bulan puasa. Karena kesininya panas, panas begitu orang bersih, udah mati langsung. Nempel langsung tepar gitu virus. Itu kan dari segi pemahaman tolak ukur agama yang kita paham. Jadi kalau untuk posisi hal-hal yang lain ya virus ini menjadi cerita hal yang lain. Nah, itu balik lagi cerita tadi, jadi kesetiaan itu begitu saya cari adanya di Allah doang. Di makhluk mah nggak ada. Misalnya sayang banget sama anak gitu, tetap aja waktu kecilnya diurusin, udah gede dia nggak ngurusin. Karena kenapa? Dia udah diberikan tanggung jawab, misalnya punya istri, punya keluarga. Nah begitu pun anak laki atau anak perempuan dia punya tanggung jawab gitu. Makanya kalau posisi ngurus anak, ngebesarin anak bukan untuk ibadah, itu kecewa ntar. Gak beda misalnya ini pesantren nih, pesantren kan tujuannya tadi di sholatnya kalau jelas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi kamu diberi pendidikan yang baik dan diusahakan untuk pendidikan yang baik agar menjadi pengabdi yang baik kepada Allah. Karena hidup dan mati itu untuk Allah nih tuh. Nah itu didorongnya ke situ. Tapi kan enggak banyaknya. Jadi ustaz. Kamu sekolah tinggi, tak pesantren, tak apa, ntar biar enak. Mana belas budinya sama orang tua gitu. Padahal kalau orang itu dia itu menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya kan perintahnya udah jelas, diwajibkan untuk manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan makanya taat dulu ke Allah, ya insya Allah ntar soleh. Otomatis soleh. Gitu. Taat ke Allah itu tidak otomatis. Ya iya kalau taat ke Allah, nah gitu taat ke orang tua belum tentu soleh. Tapi taat ke Allah udah pasti soleh, karena dia akan selalu ngerasa diawasin gitu. Terkan depan mah manggut-manggut. Iya tadi saya renungin dari dulu suka direnungin lagi. Ya tadi saya salah tegur, tapi dilurusin gitu, tegur lurusin. Itu rasa, itu kan rasa sifatnya rasa sayang gitu. Salah lurusin. Udahlah, rekamannya 28 menit ini.